Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur beserta seluruh staf, yang saya hormati para jamaah, Bapak Ibu yang berkesempatan bersama pada siang hari ini, Rabu tanggal 5 Juli 2023. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kesempatan yang luar biasa indahnya. Kita laksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan bersama-sama belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada hari ini merupakan bagian kedua kajian tafsir ayat kursi. Satu ayat yang disebut oleh baginda Nabi sebagai a'zamu ayatin, paling agungnya ayat Al-Quran. Pada pertemuan yang pertama kajian tafsir ayat kursi ini, kita sudah sampaikan bahwa ayat ini diawali dengan klaim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, klaim ketuhanan. Seakan-akan Allah juga menantang bagi siapa yang berani untuk menyatakan diri sebagai Tuhan. Diawali dengan ungkapan Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian kita sudah bahas dua sifat yang paling penting untuk mengklaim sebagai Tuhan adalah sifat Al-Hayyu, bahwa Tuhan itu adalah zat yang maha hidup, yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan mati, tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Siapa yang berani menyatakan sebagai Tuhan harus mampu untuk menunjukkan sifat ini, seakan-akan demikian. Kemudian dilanjutkan dengan dua sifat yang kedua adalah Al-Qayyum, bahwa Allah adalah zat yang maha mandiri. Dia sanggup untuk mencipta kemudian menata alam semesta ini dengan sendirinya, tanpa bantuan orang atau siapa dan tanpa bantuan apa. Ketika Allah mencipta dan menata alam ini, maka hasilnya adalah paling baiknya tataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan kemudian dikukuhkan dengan satu pernyataan bahwa Allah itu tidak pernah terserang kantuk apalagi tidur. Dia siap untuk menjaga makhluknya. Dia juga siap untuk menerima aduan dari semua makhluknya. Siang ini kita sholat, bagian dari cara kita berkomunikasi dengan Allah, dan bagian juga di antara kita mengadukan segala kebutuhan kita kepada Allah.
Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Kemudian berikutnya Allah menegaskan kembali lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa miliknya lah, milik Allah apa yang terdapat di langit-langit. Dalam Al-Quran diperkenalkan dengan 7 lapis langit, sementara yang mungkin kita kenali baru lapisan yang pertama, itu pun tidak semua yang kita pahami. Kemudian juga wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi ini, semuanya milik Allah, termasuk diri kita. Diri kita adalah milik Allah. Jadi kapanpun Allah mengambilnya, itu hak sang pemilik. Tapi luar biasanya Allah sebagai sang pemilik, tapi dia tidak membutuhkan apa yang dimilikinya itu. Jadi Allah menjadi sang pemilik, tapi Allah menyediakan kepemilikannya itu, miliknya itu untuk diri kita manusia. Alhamdulillah. Baik para bapak ibu rahimakumullah, pada hari ini, siang ini, kita lanjutkan kajian kita dengan diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayatnya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Jadi man di sini ini man lin nafi namanya, untuk meniadakan. Wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, yang dapat memberi syafaat indahu di sisi Tuhannya, di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan bantuan di sisi Allah itu kecuali dengan izinnya. Artinya mafhum mukhalafahnya bahwa Allah memberi izin kepada orang-orang tertentu untuk memberi bantuan kepada yang lain. Wabil khusus bantuan ketika nanti di alam, di akhirat kelak, ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ungkapan ini ya, ungkapan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni ini, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, adalah untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa memberi bantuan ya, meskipun sekecil apapun bantuan itu, tatkala terutama nanti di hadapan Allah itu, kecuali Allah memberikan izin. Allah memberikan izin. Masing-masing kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang ada tatkala kita laksanakan di dunia ini. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tidak ada orang lain yang bisa membantu. Dia bisa membantu kecuali ketika Allah mengizinkannya. Nah, kita pada potongan ayat ini berbicara tentang konsep syafaat dalam Al-Quran, atau konsep syafaat dalam ajaran agama kita. Apa itu syafaat kan? Apakah memang ada syafaat? Baik para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan berbicara sedikit agak panjang lebar, sedikit panjang lebar tentang konsep syafaat, meskipun tidak
sepenuhnya ya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, tapi akan disitir beberapa hal yang berkaitan dengan syafaat. Karena kita berbicara tentang syafaat yang mungkin Allah izinkan kepada orang tertentu untuk bisa membantu orang lain. Kata syafaat dari kata man dalladhi yashfa'u. Kata syafaat itu dari kata asyafa'u. Asyafa'u itu artinya genap. Kebalikan dengan al-witru. Witir itu ganjil. Dalam Al-Quran disebut wasyaf'i wal wat, dijadikan sebagai muqsambih oleh Allah, pemersumpahnya Allah, genap dan ganjil. Nah ini konotasinya. Jadi konotasinya kalau ganjil itu berarti dianggap kurang, kemudian digenapi, dilengkapi, disempurnakan. Itu makna konotasinya ke sana, arahnya ke sana. Jadi semisal ada orang butuh uang 10.000, dia mungkin hanya punya uang katakanlah 7.000 atau mungkin 8.000, berarti kurang. Nah, itu makna witirnya di situ, kurang. Kemudian dilengkapi menjadi 10.000, digenapi menjadi 10.000. Nah, itu makna asyaf'u atau syafaat. Berawal dari hal yang sederhana ini, maka orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat itu bukan berarti kemudian sama sekali kosong. Dia harus punya modal sekecil apapun yang dia bisa miliki, baru bisa berharap syafaat. Modal yang paling inti itu masih kokohnya iman dalam diri kita ini, masih pernah bersyahadat gitu, dan syahadat kita tidak lepas. Itu minimal ada modal seperti itu. Modal utamanya masih tetap kokoh dengan al-haq, menyatakan diri bahwa la ilaha illallah. Itu modal paling minimal. Masih bisa berharap untuk digenapi mendapatkan syafaat. Meskipun mungkin sekali seumur hidup baca syahadatain, kapan itu tatkala mau menikah gitu ya. Baru kali itu baca syahadat dituntun oleh mutin atau penghulu, karena kalau nggak ikut nggak jadi dinikahkan kan gitu. Setelah itu nggak baca syahadat lagi itu. Selama tidak murtad itu menjadi modal yang masih mungkin dia untuk mendapatkan syafaat. Jadi secara sederhana syafaat itu bisa permintaan pertolongan dari seseorang ya untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pengampunan Allah. Karena hakul yakin bahwa sesungguhnya kita ini adalah para pendosa. Banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, sementara ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Makanya dalam sebuah syairnya Abu Nawas atau Abu Nuwas itu sangat bermakna kalau kita mau mendalaminya, yang sering dibaca itu. Hafal jenengan.
ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ilahi, duh Gusti, lastu lil firdausi ahla, saya ini tidak patut, tidak layak, bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan surga Firdaus. Artinya tidak layak untuk masuk surga. Menyadari betapa diri ini banyak sekali dosa, banyak sekali maksiat. Wala aqwa ala naril jahimi, sementara saya ini tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahim. Padahal nantinya yang di akhir nanti cuma ada dua. Kalau enggak surga ya ke neraka. Ke surga enggak pantas, ke neraka tidak kuat. Kira-kira apa maunya? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka berikanlah padaku taubah, waghfir dunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sungguhnya engkau ya Allah ghafirudz dzambil azim, zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Harapannya seperti itu. Artinya kesadaran bahwa diri kita ini sungguhnya tidak lepas dari kesalahan, bahkan mungkin banyak sekali dosa yang kita lakukan. Kesadaran bahwa ibadah kita itu tidak yakin, tidak ada yang memastikan ibadah kita diterima. Maka jalan terakhirnya adalah kita berharap syafaat, berharap pertolongan. Jadi harapannya kita berharap pertolongan. Nah, kalau ini yang terjadi dalam diri kita, maka semakin hari hidup kita ini semakin baik, insya Allah. Kalau prinsip ini yang kita pakai, bahwa diri ini banyak sekali dosa, ibadah yang dilakukan belum tentu diterima, maka apa yang akan terjadi adalah kehati-hatian dalam hidup ini. Kalau itu yang terus kita pegangi, kita istiqomah dalam hal ini, maka insya Allah mengakhiri kesempatan hidup di dunia ini insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi syafaat itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang ada syafaat itu? Jadi adakah syafaat itu, terutama nanti di akhirat kelak ketika menghadap Allah? Kalau merujuk kepada pandangan para ulama yang mendasarkan diri pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwa mayoritas ulama itu menyatakan syafaat itu ada. Di antara ayatnya tadi yang kita baca, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Tuhannya itu, tapi ada ilahnya, kecuali dengan izin Tuhan. Artinya ada orang-orang tertentu yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi banyak sekali ayat lain yang menyebutkan kata syafaat itu. Saya ambil contoh
dalam Quran surah An-Najm ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat ini bicara tentang syafaat malaikat. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah menghendaki kepada siapa yang akan diberikan syafaat itu dan Allah ridhoi. Atau ayat lain yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Quran surah Az-Zukhruf ayat 86. Yang artinya wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengakui yang hak. Tafsir inilah orang yang meyakini akan keesaan Allah. Yang bisa memberikan syafaat itu orang yang mengakui akan keesaan Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka meyakininya itu, meyakini keesaan Allah. Ketika kita beriman pada Allah, kemudian meyakini keimanan kita, atau kalau dalam hadis sebut dengan kul amantu billah summas taqi. Ada seorang sahabat yang datang Rasul saya adalah orang yang tidak bisa menghindari banyak dosa, dan banyak sekali yang dosa. Saya ingin satu perkataan dari engkau ya Rasulullah, satu pelajaran dari engkau ya Rasulullah, yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun juga. Dengan satu perkataan itu sudah cukup. Rasul mengajarkan kul amantu billah summastaqim. Katakan olehmu amantu billah, saya beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan iman itu. Artinya iman kepada Allah itu menuntun hidupnya untuk senantiasa tunduk dan patuh hanya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhananya seperti itu. Artinya ada orang-orang yang oleh Allah diberikan kewenangan untuk membantu orang lain, terutama pada saat nanti di akhirat kelak. Karena dalam sebuah riwayat, ini riwayat Imam Bukhari ya, saya merinding ketika membaca ini. Dalam riwayat Imam Bukhari ya, ada riwayat begini: innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussan. Sungguhnya manusia itu nanti pada hari kiamat itu berlutut semua. Semuanya berlutut. Kullu ummatin tatba'u nabiyyaha. Setiap umat itu mengikuti nabinya masing-masing. Yaquluna ya fulan ishfa', ya fulan ishfa' hatta tantahiya syafa'atu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap orang yang mengikuti nabinya itu minta syafaat. Berilah, bantulah, tolonglah kami, syafaati kami, syafaati kami. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada saat itu, pada kondisi yang luar biasa itu, sampai terakhir hanya bertumpu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsuhullahu maqaman mahmuda, maka memang Nabi itu diutus oleh Allah dengan posisi yang paling terhormat, maqaman mahmuda. Jadi makna maqaman mahmuda itu adalah maqamus syafa'ah, orang yang diberikan maqam pemberi syafaatul udma nanti di hari kiamat. Ada juga riwayat nanti pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari demikian dekatnya dengan manusia itu, bahkan digambarkan ada keringatnya yang sampai mendekati hidungnya, ada yang mendekati telinganya. Begitu panasnya saat itu, matahari panasnya luar biasa. Dia tidak bisa bergerak ke kanan ke kiri. Akhirnya hanya di situ, panas sudah tidak tertahan. Maka apa yang dibutuhkan saat itu tiada lain adalah syafaat. Coba bayangkan panjenengan, bayangkan itu. Atau zaman sekarang ini, saat ini ya, barusan ini informasi, saya tidak tahu detailnya. Jadi ada cobaan lah terhadap jamaah haji kita, sempat tidak segera dibawa, diangkut dari Musdalifah ke Mina, dari malam hari sampai agak sore siangnya. Panasnya luar biasa, tidak ada tempat berteduh, kemungkinan tidak bawa makanan saat itu, sehingga ada sebagian yang pingsan karenanya. Itu kondisi di dunia. Coba kita bayangkan, kita mencoba lah untuk bisa kira-kira membayangkan berjemur di siang hari, desek-desekan, tidak bisa bergerak kanan ke kiri, tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali naungan nantinya dengan Allah. Kira-kira gimana nasib kita nanti di sana? Apakah yakin bahwa kita ini akan membawa pahala ibadah kita? Apakah kita sudah yakin dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Tentu jawabannya tidak. Maka yang kita butuhkan pada saat itu adalah syafaat, terutama syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para jamaah birahimullah, siapa yang bisa memberikan syafaat? Ini penting. Yang pertama tentu hak syafaat itu milik Allah. Hakikatnya syafaat itu milik Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Katakan Muhammad, lillahi, hanya milik Allah, asy-syafa'atu jami'an, syafaat itu semuanya, lahu mulkus samawati wal ard, bagi dia kekuasaan di langit dan di bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya turja'un, dikembalikan. Hakikat syafaat itu milik Allah. Cuma tentu ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Jadi tadi ayat sempat yang saya baca, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'a illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang
punya kekuatan iman yang mantap, itu bisa diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Dalam Al-Qur'anul Karim tidak ditemukan satu penjelasan yang konkret siapa di antara orang-orang yang dimaksud oleh Allah untuk berhak memberi syafaat. Cuma dalam hadis-hadis sahih bisa kita dapatkan penjelasan. Saya kutip dalam riwayat Imam Muslim. Ini panjang hadisnya, menceritakan tentang keadaan akhirat saat itu. Jadi panjang hadisnya. Kemudian di antara uraian hadis itu fayaqulullahu azza wajalla, maka Allah kemudian berfirman, hadis qudsi ya, syafa'atil malaikatu, para malaikat memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, para nabi memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang saat itu. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah menggenggam satu genggaman di neraka itu, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Allah kemudian mengeluarkan dari api neraka itu satu kaum yang dimana kaum itu sama sekali belum pernah melakukan perbuatan baik sedikit pun. Itu apa, kasih sayang Allah sampai di situ. Cuma satu kuncinya. Jadi ketika sudah dimasukkan di neraka, kemudian Allah masih memberikan syafaat langsung, ya, itu bisa saja dikeluarkan dari neraka itu karena syafaat dari Allah. Kalau kata kuncinya masih ada setitik iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat hadis itu, banyak pihak yang memungkinkan untuk memberikan syafaat nanti, ya, terutama nanti di hari kiamat kelak. Termasuk di antara kita bisa memberikan syafaat. Di antara kita bisa memberikan syafaat. Artinya kita bisa saling menolong di antara kita. Bisa memberikan persaksian kebaikan-kebaikan teman kita. Mungkin anak bisa memberikan persaksian kebaikan kedua orang tuanya. Itu membantu kepada kedua orang tuanya. Termasuk di antara yang disebut oleh Nabi itu secara khusus adalah para penghafal Quran. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'al Qur'ana wastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum wajabat lahunna. Jadi kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an itu, fa ahalla halalahu, dan menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, wa harrama haram, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia wajib masuk surga, dan nantinya ia bisa memberikan syafaat pada 10 orang di antara keluarganya. Pada awalnya semuanya itu sesungguhnya telah ditetapkan sebagai ahli neraka. Syafaat orang yang membaca Al-Quran, dalam makna ini menghafal Quran, ya, kemudian mengamalkannya. Artinya kita sedikit demi sedikit kita mencobalah seperti itu. Meskipun tidak hafal semuanya, ya kita belajar ayat demi ayat, kemudian kita tahu makna ayat itu, kita coba amalkan ayat itu, mudah-mudahan nanti menjadi syafaat untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Juga ada syafaat yang disebut di sini, yaitu syafaat dari anak kecil, ya, yang kemudian ia meninggal dunia sebelum beliau.
Itu disebutkan juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i, bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Banyak hal yang bisa memberikan syafaat, ya. Tapi yang paling pokok berkaitan dengan pembahasan masalah syafaat ini, bahwa para ulama itu sepakat, hampir bisa dikatakan sepakat, syafaat itu ada. Meskipun ada sebagian yang menyatakan syafaat itu tidak ada karena bertentangan dengan keadilan. Tapi ketika ternyata ayat Al-Quran menunjukkan betapa banyaknya ayat menyatakan syafaat ada, maka tidak bisa ditolak bahwa memang syafaat nanti itu ada, terutama syafaatul udma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang penting juga dapat disimpulkan bahwa syafaat yang diberikan oleh pemberi syafaat itu hanya bisa terjadi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang bisa menikmati syafaat itu setidaknya dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Begitulah gambaran ringkas tentang makna kata frase dari ayat kursi, ya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Tuhannya, di sisi Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat, terutama syafaatul udma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu. Khawatir ini terlalu kepanjangan nanti. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Mau dilanjutkan, ya? Ya. Jam berapa ya? Satu frase lagi. Baik para jamaah wa ibu rahimakumullah. Setelah itu frase berikutnya, kalau mengikuti potongan ayat yang digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang tahu ma baina aydihim, apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya. Yang maha tahu itu adalah hanyalah Allah. Dalam ayat ini yang digambarkan adalah ma baina aidihim, apa yang ada di depan mereka. Apa sih maknanya? Kalau ikut pandangan dari tafsir lain, makna ma baina aidihim adalah apa yang akan Allah ciptakan. Jadi setelah kita ini meninggalkan masjid ini, kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Yakinkah bahwa setelah selesai kajian tafsir ini, di antara yang hadir ini kemudian masih hidup? Yakin tidak? Hah? Yakin saja gitu ya. Yakin saja gitu. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa setelah selesai dari kajian ini kemudian diri kita dipanggil oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Itu namanya ya'lamu ma baina aydihim. Ini kata dalam tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan adalah apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah ciptakan setelah ini. Gitu. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Peristiwa apa yang akan terjadi ini Allah sudah tahu. Sementara kita tidak tahu.
Kita boleh merencanakan, tapi mungkin rencana kita tidak terwujud. Artinya rencana kita ini bisa saja seiring sejalan dengan rencana Allah setujui, atau bisa saja tidak, kan gitu. Ini kalau ikut dari tafsir Jalalain. Cuma kalau secara umum maknanya adalah ma baina, inilah peristiwa-peristiwa mendatang. Tidak ada yang tahu peristiwa-peristiwa mendatang sampai pada nanti apakah kita ahlul jannah atau kita malah ahlun nar. Apa kita menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi kita sekarang merasa sudah taat pada Allah, tapi kemudian ternyata akhir kita malah justru kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah. Boleh jadi mungkin di antara kita ini sekarang durhaka pada Allah, tidak taat pada Allah, banyak dosa pada Allah. Tapi karena Allah berikan kesempatan dia untuk menjadi orang baik, dari hidupnya malah menjadi husnul khatimah. Kan itu. Tidak ada yang tahu itu. Maka kemudian makna wa ma khalfahum, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, adalah peristiwa masa lalu yang digambarkan dalam tafsirnya adalah bi ikhbarir rusul. Contohnya adalah dengan memberitahukan tentang para rasul terdahulu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali kita diberitahu tentang kisah para rasul. Kisah para rasul itu para jamaah termasuk di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu mampu memberikan informasi sejarah masa lalu, di mana sungguhnya tidak ada sumber-sumber yang bisa memberitahu kita tentang sejarah masa lalu itu. Mungkin saja ada kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, tapi sudah banyak perubahan dalam kitab itu. Sehingga kalau kita cross check antara kisah dalam Taurat dan Injil, terkadang oleh Al-Quran malah diluruskan karena sudah ada pembelokan-pembelokan atau penyimpangan-penyimpangan. Jadi kisah-kisah masa lalu, kata Imam As-Suyuti, termasuk di antara makna wa ma khalfahum, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi kalau untuk diri kita ini, diri kita sendiri, kita ini sudah kadang mungkin merasa paling tahu, tapi ketika ditanya tentang masa lalu kita nggak bisa menjelaskannya. Apalagi pada saat masih kecil, kita mungkin bisa menjelaskannya. Padahal itu sudah kita lalui, apalagi yang tidak kita lalui. Yang sudah kita jalani kita tidak bisa mengingatnya, apalagi yang tidak kita jalani. Ini kalau dipahami sebagaimana gambaran dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dialah Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan, dan dialah Allah yang maha mengetahui apa yang telah terjadi di masa dahulu. Sementara kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan sering lupa, bahkan tidak tahu apa yang terjadi di masa dahulu kala. Itu ciri khas kita. Kita itu termasuk orang yang pelupa. Untuk menceritakan di sini sebanyak yang lupanya, apalagi menceritakan orang lain. Menceritakan peristiwa yang tidak kita alami pasti tidak bisa. Menceritakan peristiwa yang kita alami sendiri, itu pun masih banyak lupanya. Itu tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia. Makanya Allah berkata, wa ma utitum minal ilmi illa
qalila. Tidak diberikan dari ilmu itu kecuali sedikit ya. Saya rasa begitu ya. Jadi mohon maaf ya, khawatir terlalu lama. Sebenarnya ingin kita ringkas ya, tapi nampaknya khawatir terlalu terburu-buru kita memahami akhir ayat ini. Kemungkinan kita selesaikan pada pertemuan yang ketiga ya, takmir pada pengurus takmir ya, masjid ini. Kita selesaikan tafsir ayat kursi ini pada pertemuan ketiga insyaallah. Kalau mungkin nanti kalau ada waktu kita lanjutkan pada tema berikutnya di pertemuan ketiga ini. Karena nampaknya sudah cukup lama kita berada di sini. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.